Nathan tidak memperhatikan anak-anak nakal ini. Dia terus menatap Hana dan bertanya, "Bukan begitu. Kamu mabuk tadi malam." "Aku melihatnya dengan mataku sendiri." "Mustahil. Aku tidak mabuk tadi malam. Direktur Kirana dan aku menghadiri jamuan bisnis. Anda datang dan memukuli orang dan menganiaya mereka. Anda bahkan memperingatkan aku untuk tidak mengatakan apa-apa." Hana mengumpulkan keberaniannya, dan mengatakan semua dilakukan Nathan. "Apa benar?" Nathan bertanya. Melihat Nathan dikelilingi oleh beberapa temannya yang kuat, Hana tidak takut sama sekali. Dia berkata dengan marah, "Nathan, jangan mencoba memainkan trik apapun. Aku katakan, kejahatanmu sudah terungkap. Kamu tidak memiliki jalan keluar." Nathan tersenyum, "Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Jika aku tidak menyelamatkanmu tadi malam, mereka akan merusakmu juga." Hana memikirkan adegan tadi malam, hatinya bergetar, dan wajahnya berubah. Tapi dia masih bersikeras, tidak mungkin. Charles adalah pria yang terkenal, dan dia memperlakukan wanita dengan etika yang baik. Tidak sekotor yang kamu katakan. Kemampuan berbohong tanpa mengedipkan mata itu menakutkan. Nathan diam-diam mengeluarkan ponselnya, membuka gambar, dan menggoyangnya untuk Hana. "Tadi malam aku mengambil video kamu sedang mabuk. Tangan siapa yang diletakkan di tubuhmu? Apakah ini milik Charles yang beretika baik itu?" Melihat videonya, mata Hana terpana. Nathan merekam videonya, yang cukup untuk membuktikan bahwa kesaksiannya palsu. Dia akan masuk penjara. Dalam sekejap, darah di wajah Hana menghilang dan menjadi seputih kertas. "Hapus videonya." Hana mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel Nathan, tetapi Nathan terlalu cepat dan menghindarinya. Nathan bangkit untuk pergi. Hana juga dengan cepat mengikuti, meraung, "Berikan ponselnya." "Kenapa aku harus memberimu ponselku?" Nathan tersenyum. "Berikan ponselnya. Segera, cepat." Beberapa rekan Hana menghalangi jalan Nathan dan berkata dengan dingin, "Hei, ini ponselku," kata Nathan. Seorang pria, Januar, berkata dengan dingin, "Aku perintahkan untuk menyerahkan ponselmu." Sejujurnya, Tadao yang melindungi klub ini adalah kakak aku. Jika kamu tidak menyerahkan ponselmu, aku jamin kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Dengan dukungan beberapa teman, Hana menjadi lebih berani. "Nathan, jika kamu tidak menyerahkan ponselmu untuk menghapus video, kamu akan menyesal malam ini." Nathan mengabaikannya. Ketika dia hendak pergi, Januar sudah mengulurkan tangan dan meraihnya. Buk! Tapi Neville muncul meninju wajah Januar, darah berceceran di mana-mana. Buk! Dengan satu pukulan, yang lain juga terjatuh. Segera, keenam rekan pria Hana tersungkur ke tanah. "Siapa yang berani membuat masalah di tempatku?" Sebuah teriakan dingin datang. Puluhan orang masuk. Mereka adalah penjaga keamanan yang mengawasi tempat itu. Mereka adalah preman. Manajer bar sudah menghubungi mereka, saat situasi baru saja terjadi, sehingga mereka datang dengan cepat. Mendengar suara ini, Nathan sedikit akrab. Bukankah ini Tadao yang membantu angkut batu bata di tempat Kirana? Anak buah Master Kenta. Ketika Tadao melihat wajah Nathan dengan jelas, wajahnya berubah liar. "Untuk apa kau membuat onar?" Mengatakan itu, Tadao langsung melewati Nathan dan Neville dan ke hadapan Januar dan yang lainnya. Prak! Sebuah tamparan mendarat di wajah Januar dengan keras. Januar terpelanting, menyemburkan darah dari mulutnya, bercampur dengan beberapa gigi. Prak! Tadao juga menamparkan wajah yang lain. Para preman di belakangnya menahan Januar dan memukuli mereka dengan keras. Manajer klub tercengang. Ini adalah tamu yang menghabiskan banyak uang di klub malam ini.
Kenapa jadi mereka yang berbuat onar? Aku punya penilaian sendiri. Mereka lah yang berbuat onar. Manajer klub ingin menjelaskan, tetapi Tadao tidak mendengarkan. Yang membuat orang lebih terkejut adalah Tadao mendatangi Nathan dan berkata sambil tersenyum, "Mark Clark, aku telah menangani semua masalah ini, maaf telah mengganggu Anda." Bagus. Pujian Nathan membuat Tadao bersemangat. Hana dan teman-temannya tercengang. Mereka adalah pembuat onar. Nathan bergegas ke Hana dan menggoyangkan ponselnya, "Aku pergi dulu." Kemudian, Nathan dan Neville pergi. Hana segera mengikuti di belakang. Bagaimanapun, Nathan memegang kunci saksi palsunya. Tepat setelah keluar dari bar, dia kehilangan jejak Nathan. Hana jatuh ke tanah dan menatap ke langit. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat menemukan Nathan, dia akan berakhir. Bila Nathan mengeluarkan bukti ini, dia kemungkinan akan masuk penjara. Hana ketakutan. Lagi pula, dia baru saja lulus, bagaimana dia bisa masuk penjara? Menyesal. Dia sangat menyesalinya. Dia lupa segalanya ketika dia melihat 100 miliar. Di sisi lain, Vermilion telah menyelesaikan segalanya. Periksa catatan transfer dan catatan panggilan beberapa pelayan. Beberapa pelayan menangis ketakutan. Di villa mewah di Anhemia, ada seorang wanita seksi dan genit berbaring di tempat tidur. Victor Evian sedang merokok cerutu. Dia melirik wanita di tempat tidur dan mencibir, "Tenang saja, kamu akan segera berbaring di tempat tidurku, Kirana." Banyak teman sekelasnya mendambakan Kirana sejak dulu. Apalagi bagi orang yang sudah sukses, semakin merindukannya. Victor Evian akhirnya memiliki kesempatan seperti itu, dia pasti akan memaksa Kirana untuk tunduk. Dia ingin mencicipi wanita yang menolaknya saat itu. Saat itu, seseorang memencet bel pintu. Victor Evian mengutuk, memakai jubah mandinya dan pergi untuk membuka pintu. Setelah dibuka, ternyata adalah Nathan. "Oh, bukankah ini Nathan, orang terkenal kita di Anhemia? Teman sekelasku dulu, datang kemari, selamat datang." Victor Evian tidak mengusir Nathan, tetapi malah menyambutnya di villa. "Teman sekelas, apakah kamu di sini untuk kasusmu?" Victor Evian tertawa. "Ya, Victor, Direktur Firma Hukum Nugroho dan Co. Aku datang ingin menanyakan situasimu." Nathan tersenyum. "Situasi apa?" Victor Evian bertanya dengan sengaja. "Kirana ingin melawan gugatan ini. Hanya saja dia pergi ke firma hukum besar untuk mencari pengacara, mengapa tidak ada pengacara yang berani menerimanya?" Nathan bertanya. "Haha, terus terang, aku yang mengaturnya, tak seorang pun di seluruh firma hukum akan menerima kasus kalian." Victor Evian secara langsung mengaku bahwa dia tidak takut pada Nathan. Menurutnya, Nathan datang untuk memohon padanya malam ini. "Oh kamu." Nathan berpura-pura tidak percaya. "Ya, benar. Aku ingin melihatmu dan Kirana mati. Biarkan kalian semua tidak punya pilihan. Biarkan kamu berlutut di depanku dan memohon padaku. Bukannya sekarang kamu datang untuk memohon padaku." Victor Evian tersenyum. Nathan bertanya, "Itu berarti kamu dan Johan Nugroho merencanakan semuanya?" "Itu benar. Bahkan saksi-saksi itu diatur olehku. Semua yang aku rencanakan sempurna. Nathan, kalau kamu tidak memohon padaku, kamu hanya menunggu untuk mati." Victor Evian tersenyum liar. Bagaimanapun, dia mengendalikan segalanya dan telah menguasai Nathan. "Ternyata kamu yang melakukannya." Nathan berpura-pura marah. "Benar. Ketika kamar dagang Anhemia mencariku dan mendengar bahwa ini adalah kasus kamu dan Kirana, aku langsung setuju. Dulu, ketika aku mengejar Kirana, dia menolaknya dengan kejam, mengatakan bahwa bajingan seperti aku tidak layak untuknya.
Sekarang, kalian akhirnya jatuh ke tanganku. Victor Evion selalu mengingat kejadian itu, tetapi selalu tidak menemukan kesempatan. Kali ini, akhirnya berhasil mendapatkan Kirana. Dia akan bersenang-senang. Kamu, Nathan pura-pura takut. Victor Evion mendekati Nathan dan mencibir, Nathan, sekarang semua di bawah kendaliku, gugatan ini kamu pasti akan kalah. Lalu masuk penjara. Itu bukan salahku, itu mereka yang salah, dan mereka yang menyakitiku. Aku hanya membela diri. Nathan pura-pura panik dan menangis. Tentu saja aku tahu bahwa orang-orang Charles itu semua setan seks, dan mereka telah bermain dengan banyak wanita selama ini. Mereka hanya membalas dendam pada Kirana dan melakukan hal-hal buruk padanya. Mereka ingin mengikatmu dan melihat mereka bagaimana mempermainkan istrimu. Tapi apa ada yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak punya bukti sama sekali. Victor Evion tertawa. Apa yang harus aku lakukan, temanku? Bantu aku. Nathan berpura-pura memohon. Victor Evion tersenyum sinis, ini sangat sederhana. Pertama, 2 triliun. Kedua, kamu antar Kirana kepadaku, aku akan mengembalikannya dalam seminggu. Ini syarat yang sangat sederhana, kan? Kirana sekarang memiliki seseorang yang berinvestasi, 2 triliun dapat kalian bayarkan. Lalu, dia tidur denganku selama seminggu, sebagai penggantinya kamu selamat. Bukankah sepadan? Victor Evion menepuk pundak Nathan, saudaraku, pikirkanlah, jika kamu tidak dapat memenuhi 2 syarat ini, maka kamu akan berakhir, dan aku berjanji untuk menuntutmu hukuman seumur hidup. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari penjara seumur hidupmu. Setelah mendengar ancaman Victor Evion, Nathan tiba-tiba tertawa. Dia duduk di sofa, menyilangkan kakinya, mengeluarkan rokok zona perang khusus, menyalakannya, dan mulai menghisapnya. Ini berbeda dari sikap memohon orang yang barusan dia lakukan. Victor Evion tercengang menatap Nathan dengan tidak percaya. Bukankah seharusnya dia datang untuk memohon? Mengapa sekarang bersikap seperti bos? Nathan, apa maksudmu? Kamu cari mati. Victor Evion menggeram. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Victor Evion mengira itu adalah wanita di kamarnya, dan berkata dengan dingin, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak keluar? Aku tidak boleh keluar. Mendengar suara pria, Victor Evion menoleh ketakutan, melihat Neville berjalan perlahan dengan kamera di tangan. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kamarku? Neville mengabaikannya dan langsung pergi ke hadapan Nathan, Dewa Perang, semuanya sudah direkam. Melihat kamera, Victor Evion gemetar hebat dan bertanya dengan ngeri, kamu merekam semuanya. Pada saat ini, Victor Evion menyadari tujuan Nathan. Dia berpura-pura memohon pada dirinya, tetapi sebenarnya dia berbohong padanya. Sekarang bagaimana? Dia sudah mengatakan semuanya sendiri. Karena Nathan terlalu lemah di matanya, dia hanya akan memohon pada dirinya ketika dia tidak punya jalan keluar. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Nathan melakukannya dengan sengaja. Dia sudah meremehkan Nathan. Nathan memeriksa isi kamera dan berkata sambil tersenyum, ya, awalnya aku hanya ingin menggunakan perekam suara, setelah dipikir lebih baik untuk mengambil video. Setelah mendengar ini, Victor Evion meledak. Jika video ini menyebar, dia pasti kehilangan semuanya. Firma hukum Nugroho dan Co akan hancur, dan hidupnya akan semakin hancur. Untuk sesaat, Victor Evion ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia jauh lebih panik daripada Hana. Hana takut masuk penjara karena dia masih muda. Dia hancur karena kehilangan harta keluarga yang begitu besar dan kehidupan yang baik. Hancur begitu saja,
tentu saja tidak bisa terima. Victor memelototi Nathan, lebih baik kamu menyerahkan video itu kepadaku, semuanya mudah ditangani, jika tidak, aku jamin kamu tidak akan bisa hidup tenang. Apakah kamu mengancamku? Nathan tersenyum. Victor langsung mengerti bahwa Nathan adalah orang yang sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan berpikir untuk menjebaknya mengatakan semuanya sendiri. Tidak ada gunanya mengintimidasi dia. Victor Evion menekan emosinya dan berkata dengan nada negosiasi, syarat apa yang kamu mau? Katakan saja. Nathan menggelengkan kepalanya, aku tidak punya syarat. Tidak, selama kamu menyerahkan video itu kepadaku, aku akan memperjuangkan gugatan ini untukmu. Aku jamin kamu akan memenangkan gugatan dan mendapatkan banyak kompensasi. Victor Evion segera berkata. Menurutnya, yang diinginkan Nathan sekarang adalah bebas dari semua tuduhan dan memenangkan gugatan. Senyum Nathan bermakna, apa aku butuh bajingan seperti kamu membantuku memenangkan gugatan? Setelah berbicara, Nathan bangkit untuk pergi. Kamu tidak bisa pergi. Mari kita bahas syarat apa yang kamu mau. Victor Evion segera menghadang di depan Nathan. Asal kamu berjanji untuk menghapus video, aku dapat menerima persyaratan apapun. Victor Evion sangat panik sehingga dia akan menangis. Neville mengangkatnya dan melemparkannya ke sofa. Victor Evion menangis dan berteriak, tapi dia hanya bisa melihat Nathan pergi. Setelah sampai di luar, Vermilion menemui Nathan, memegang dokumen di tangannya, Dewa Perang, catatan transfer dan catatan panggilan Johan dan Victor Evion telah ditemukan. Oke, buktinya lengkap. Vermilion, taruh di meja Harvey Cobb. Dia akan melihatnya besok. Nathan merokok dan menghilang di malam hari. Malam ini cukup panjang bagi Kirana dan James. Besok akan menentukan nasib mereka. Malam ini juga menyiksa bagi beberapa pelayan restoran Amus Gourmet yang bersaksi. Pukul 8, sirene mobil polisi berbunyi. Puluhan polisi bergegas turun untuk menggeledah restoran, dengan cepat membawa pergi para pelayan. Di apartemen, Hana khawatir. Hana, jangan khawatir, bukankah kamu memiliki pengacara Victor Evion dan kamar dagang Anhemia? Dengan mereka, kejahatan Nathan pasti akan dihukum. Video itu bukan apa-apa, kamu bersikeras bilang dia mengeditnya sendiri. Temannya menyarankan. Wajah Hana akhirnya melembut. Ya, aku masih punya orang di belakang. Nathan bukan apa-apa. Tepat pada saat ini, sirene terdengar di seluruh apartemen. Hana dan temannya berlari ke jendela dan melihat mobil polisi diparkir di lantai bawah di apartemen mereka. Hana pingsan karena ketakutan. Tapi dia tetap dibawa pergi oleh polisi. Di tempat lain, Victor Evion pagi-pagi sekali datang ke Nugroho Group milik Johan. Dia sebenarnya adalah anak angkat Johan, jadi firma hukum itu dinamai Nugroho. Di ruang kantor direktur, ayah harus menyelamatkanku. Nathan memegang buktiku. Victor Evion sangat ketakutan hingga wajahnya memutih. Johan mengisap cerutu dan berkata dengan marah, kamu seorang pengacara, bagaimana kamu bisa takut seperti ini? Tubuh Victor Evion bergetar, ayah, bukan begitu, Nathan ini benar-benar memiliki kemampuan, dia tidak hanya menjerat bukti dari aku, dia juga mengambil video malam itu. Aku baru saja mendapat kabar bahwa para pelayan restoran dan sekretaris Kirana telah ditangkap. Ayah, selanjutnya pasti aku. Ayah selamatkan aku. Victor Evion memohon dengan getir. Johan berdiri di depan jendela dan melihat pemandangan Anhemia, dia mengambil cerutu dan berkata, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh anakku. Victor, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Wakil kepala polisi tim patroli harus menghormatiku.
Berapa banyak keuntungan yang aku berikan ke Anhemia dan berapa banyak lapangan pekerjaan yang aku sediakan setiap tahun. Johan tidak peduli sama sekali. Dia bukan hanya salah satu dari 8 dewan direktur Kamar Dagang Anhemia, tetapi Nugroho Group-nya memiliki aset 70 atau 80 triliun. Tentu saja percaya diri. Ngiung, ngiung, ngiung. Tetapi saat berikutnya, sirene polisi terdengar di alun-alun di depan Nugroho Group, suaranya jernih dan nyaring, seperti lonceng besar. Seluruh bangunan Nugroho Group bisa mendengarnya dengan jelas. Ekspresi Johan berubah ketika dia melihat beberapa mobil polisi berhenti di alun-alun di depan. Adapun Victor, dia menggigil ketakutan. Mereka datang untuk menangkapnya. Johan sedang merokok, alisnya berkerut, tetapi dia masih berkata, "Victor, jangan khawatir, ada aku, tidak ada yang berani menyentuhmu." Segera, beberapa polisi datang ke kantor Johan. Mereka menunjukkan surat perintah penangkapan secara langsung. Victor berkeringat dingin. Johan meraung, "Aku ingin lihat siapa yang berani membawa anak dari Johan Nugroho. Hari ini aku tidak hanya akan membawa dia, tetapi juga membawamu." Harvey Cobb muncul dari belakang. Dia memegang surat perintah penangkapan di tangannya, untuk menangkap Johan. Kepala polisi Harvey Cobb. Melihat itu adalah Harvey Cobb, ekspresi Johan berubah. Harvey Cobb tahu bahwa Johan adalah orang yang sulit dihadapi, jadi dia datang sendiri. "Johan Nugroho, Victor Evion, kami memiliki bukti tentang kalian, silakan bekerja sama dengan kami untuk penyelidikan. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan paksa." Harvey Cobb mengibaskan tangannya, 4 polisi melangkah maju, mengawal Johan dan Victor pergi. Johan tidak pernah berpikir bahwa dia juga akan diserang. Dia adalah direktur Kamar Dagang Anhemia. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Bahkan ada yang berani mengusik direktur Kamar Dagang Anhemia. Setelah sampai di kantor polisi, bukti nyata sudah di depan mata. Yang mengejutkan Johan dan Victor adalah catatan transfer dan catatan panggilan dienkripsi secara khusus. Bagaimanapun, Victor adalah seorang pengacara, jadi dia sangat berhati-hati. Setelah dia mengenkripsinya, seharusnya investigasi kriminal pun sulit ditemukan. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Vermilion adalah hacker top kelas dunia yang bisa menangani hal-hal kecil ini? Johan dan Victor juga sudah ditahan. Bahkan Charles dan beberapa orang lainnya di rumah sakit didakwa melakukan kejahatan. Setelah sembuh, mereka ditangkap atau dideportasi. Media di Anhemia dengan cepat melaporkan semua ini. Mengembalikan kebenaran masalah ini. Tapi yang paling mengejutkan semua orang adalah Johan Nugroho ditangkap. Para direktur Kamar Dagang Anhemia yang dihormati semua orang. Ketika salah satu ditangkap, semua orang terkejut. Kamar Dagang Anhemia juga sangat terkejut dengan ini. Tetapi orang yang menangkapnya adalah Harvey Cobb, sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di kantor Kirana. Kirana memeluk Nathan dengan penuh semangat. "Ternyata kamu sudah menduganya sejak lama, dan kamu sengaja meninggalkan bukti. Kamu sangat pintar. Pantas saja kamu tidak panik sama sekali." Nathan tersenyum. Orang-orang ini masih terlalu muda untuk bertarung dengannya. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.